Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda edisi hari ini Sabtu 11 Maret 2017. Beragam informasi menarik dapat Anda simak sesaat lagi, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku harus mampu memiliki visi membangun. Wakil Gubernur Maluku berharap Musabakah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Provinsi Maluku yang akan berlangsung di Namrole, Buru Selatan harus sukses. Pemirsa, selama kurang lebih setengah jam ke depan, saya Abraham Soplantila akan menemani Anda dalam Maluku Antar Nusa malam ini. Dan kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Maluku Said Assagaf mengharapkan Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku untuk mampu melahirkan calon-calon pemimpin masa depan yang memiliki visi membangun secara kontekstual sesuai karakteristik sosiologis wilayah. Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, Gubernur Maluku Said Assagaf berharap Fatayat Nahdlatul Ulama tetap berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan umat. Dalam keislaman, keindonesiaan, dan kemalukuan, Fatayat Nahdlatul Ulama harus berintegrasi secara baik dan benar untuk membentuk Maluku sebagai laboratorium kerukunan hidup umat beragama terbaik di Nusantara. Karenanya, Gubernur Maluku berharap Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku dan Kota Ambon menjadi salah satu agen kerukunan dan perdamaian di Maluku. Semua itu diperlukan dalam rangka membangun Maluku yang aman, rukun, religius, berkualitas, dan Maluku yang demokratis, dijiwai semangat Siwa Lima berbasis kepulauan secara berkelanjutan. Dalam konteks itu, kita selaku gubernur dan warga Nahdiyin sangat menaruh harapan besar kepada Fatayat Nahdlatul Ulama di Maluku untuk terus mau bertransformasi menjadi organisasi Islam yang sehat dan visioner. Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama Anggia R. Marini meminta kepedulian Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku terhadap kondisi perempuan dan anak. Dalam amanat Kongres tahun 2015 telah ditetapkan bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama fokus terhadap masalah perempuan dan anak. Karenanya Fatayat NU hendaknya mampu memberikan kontribusi untuk kebutuhan perempuan dan anak. Beberapa hal yang mesti diperhatikan adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak luar biasa tinggi. Pendidikan bagi kaum perempuan perlu diperhatikan, pernikahan dini yang cenderung meningkat di perkotaan. Ketua Fatayat NU Maluku Habibah Pelo menyebutkan organisasi yang dipimpinnya telah menyiapkan 8 program strategi untuk menjawab berbagai persoalan internal walaupun masalah hak anak dan perempuan. Masalah pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak juga menjadi fokus perhatian serius Fatayat Maluku, termasuk di dalamnya penggunaan narkotika dan obat terlarang yang bisa mengakibatkan HIV/AIDS.
Bambang Yudaswara dan Junaidi Asril melaporkan. Tertinggal dan Transmigrasi berharap Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku dan Kota Ambon ikut berperan mengawasi program yang menggunakan dana desa di tingkat bawah. Tahun depan dana desa akan ditingkatkan menjadi 120 triliun rupiah. Bila dana itu terrealisasi, berarti pemerintah pusat memenuhi janji 1 miliar atau 2 miliar rupiah per desa. Harapan itu disampaikan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Joshua Max Joltuwo saat menghadiri pelantikan pengurus wilayah Fatayat NU Maluku dan pengurus cabang Fatayat Kota Ambon masa bakti 2016-2021. Kementerian Desa Tertinggal saat ini membina 74.910 desa di seluruh Indonesia dengan alokasi dana sebesar 60 triliun. Di Maluku sekitar 1.118 desa serta Maluku Utara 640 desa. Semuanya mendapat dana desa dengan limit anggaran antara 700 juta hingga 1 miliar rupiah per desa. Karenanya Joltuwo berharap Fatayat NU berperan dan mengamati dinamika pengalokasian dan pendayagunaan dana desa dalam bentuk pikiran kepada masyarakat. Dalam dinamika ini dirinya berharap Fatayat NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan sedapatnya ikut melihat bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan setiap desa. Kementerian telah melihat beberapa desa yang menggunakan dana desa untuk membangun pagar atau kantor dan rumah ibadah. Menurut Dirjen Joshua, langkah ini tidak dilarang dan kementerian tidak menghukum. Akan tetapi peruntukan dana desa itu sesungguhnya perlu dikelola dalam sebuah kegiatan strategi seperti membangun jalan, jembatan, air bersih, irigasi, tambatan perahu, dan motor tempel. Namun anggaran itu juga perlu dibagi dan dialokasikan untuk pemberdayaan, bantuan permodalan, kegiatan lansia atau peternakan. Max Joltuwo menyatakan tahun ini Presiden telah memerintahkan 19 kementerian untuk bersama Kementerian Desa melakukan pemberdayaan dan pembangunan di pedesaan. Menteri Pertanian telah berjanji untuk membuka 10.000 hektar lahan di Maluku Tengah untuk dijadikan lumbung pangan. Rahmalatu Konsina, Junaidi Asril melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Wakil Gubernur Maluku Said Sahu Burua berharap pemerintah dan masyarakat Buru Selatan dapat menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku di Namrole 28 April mendatang. Pemerintah Provinsi Maluku siap untuk menambah anggaran pelaksanaan MTQ yang diminta pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku di Buru Selatan, pemerintah Provinsi Maluku telah memberikan anggaran sebesar 1.350 miliar rupiah. Namun anggaran yang diberikan tersebut masih dirasakan kurang oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Hal itu disampaikan Bupati Buru Selatan Tagob Solisa dalam rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan LPTQ Maluku Jumat kemarin. Menurut Tagob Solisa, pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah menyiapkan anggaran untuk MTQ tingkat Provinsi Maluku sebesar 28 miliar rupiah lebih. Anggaran yang disiapkan itu diperuntukkan bagi penyiapan infrastruktur MTQ. Dengan demikian, Bupati Buru Selatan minta agar pemerintah Provinsi Maluku dapat menambah anggaran bagi pelaksanaan MTQ di Buru Selatan. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Maluku Said Sahu Burua mengatakan akan membicarakan penambahan anggaran bagi MTQ Buru Selatan dengan Gubernur Maluku dalam waktu dekat. Wagub berharap pelaksanaan MTQ di Buru Selatan dapat berlangsung sukses. Akan saya bicarakan dengan Bapak Gubernur dan Kepala Keuangan, ya, karena keuangan yang kita bantu itu tentunya ada dalam satu perhitungan anggaran secara menyeluruh, ya. Jadi kalau nanti ada kebijakan itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan dari daerah kita, dari provinsi berapa yang bisa kita bantu. Tapi yang paling utama kita harapkan MTQ itu harus berhasil, karena ini persiapan juga untuk MTQ. Selain dukungan dana dari pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Buru Selatan juga meminta dukungan dana dari Kementerian Agama Maluku. Untuk tahun ini, dana Kanwil Agama Maluku untuk MTQ Buru Selatan sebesar 100 juta rupiah. Anggaran yang diberikan Kanwil Agama Maluku untuk MTQ Buru Selatan tahun ini mendapat perhatian dari Wakil Gubernur Maluku. Pada rapat koordinasi ini, Wakil Gubernur meminta pertimbangan dari Kanwil Kementerian Agama Maluku untuk meninjau kembali anggaran yang diberikan tersebut. Pasalnya, pada pelaksanaan MTQ di Seram bagian Barat, dana yang diberikan sebesar 500 juta rupiah. Frida Rayman Hamzah melaporkan. Guna mengecek kesiapan pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam menyelenggarakan MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku tahun ini, Satgas LPTQ Maluku akan turun ke Namrole dalam waktu dekat. Satgas LPTQ Maluku akan melihat langsung kesiapan di lokasi-lokasi pelaksanaan lomba MTQ nanti. Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Maluku dan LPTQ Jumat kemarin, pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah memaparkan berbagai persiapan yang telah dilakukan jelang pelaksanaan MTQ ke-17 tingkat Provinsi Maluku di kota Namrole. Sejumlah infrastruktur pendukung MTQ yang telah dipersiapkan turut ditampilkan dalam rapat koordinasi ini. Untuk memastikan kesiapan tersebut dalam waktu dekat ini, Satgas LPTQ Maluku akan turun ke Namrole. Kehadiran Satgas LPTQ di Namrole dalam rangka melihat langsung infrastruktur yang disiapkan di sejumlah lokasi lomba MTQ. Hal itu disampaikan Ketua LPTQ Maluku Ismail Usemahu. Menurut Usemahu, dari paparan yang disampaikan dalam rapat koordinasi menunjukkan
Pemerintah Buru Selatan telah siap untuk melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Maluku di Kota Namrole 28 April mendatang. Kami dari LPTQ melihat kesiapan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan, baik infrastruktur maupun kesiapan teknik lainnya sudah cukup memadai ya. Tadi kita lihat di arena utama sekitar 95%, kemudian di lokasi-lokasi lomba sudah kesiapan 90%, kemudian kesiapan akomodasi, kemudian genset, konsumsi, transportasi dan sebagainya kami nilai sudah cukup baik. Namun demikian di sisa 48 hari ini kami Satgas dari LPTQ akan turun ke lapangan dan mencek secara detail sehingga pada saat pelaksanaan MTQ itu tidak menjadi masalah. Selain menurunkan Satgas LPTQ ke Namrole, LPTQ Maluku juga akan melaksanakan rapat khusus dengan bidang musabakah yang menjadi penentu sukses tidaknya pelaksanaan MTQ nanti. Rapat khusus tersebut akan membicarakan masalah teknis musabakah yang nantinya dilaksanakan pada saat lomba MTQ berlangsung di Namrole. Pada MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku di Kota Namrole akan dipertandingkan 7 cabang mata lomba dengan jumlah peserta sebanyak 550 orang. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku menyambut positif program pendidikan gratis bagi siswa-siswi Maluku yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jerman. Direncanakan tahun depan akan dikirimkan sejumlah siswa untuk melanjutkan studi di sana. Pemerintah Provinsi Maluku sangat tertarik dengan program pendidikan gratis bagi siswa-siswi lulusan SMA yang ditawarkan oleh pemerintah Jerman. Guna memanfaatkan peluang itu, mulai tahun depan akan dikirimkan lulusan SMA untuk mengikuti studi lanjutan ke Jerman. Mereka yang nantinya dikirim akan melalui proses seleksi. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Syed Sahuburua dalam pertemuan dengan konsultan pendidikan asal Jerman kemarin. Menurut Sahuburua, pemerintah Provinsi Maluku saat ini terus melakukan pengembangan sumber daya manusia, salah satunya lewat jalur pendidikan. Tawaran pemerintah Jerman dengan pendidikan gratis akan ditindaklanjuti dengan mengirim para siswa ke sana. Biaya hidup para siswa yang nantinya dikirim untuk kuliah akan ditanggung pemerintah Provinsi Maluku, sedangkan biaya kuliahnya ditanggung pemerintah Jerman. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Maluku memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik.
Olehnya perlu adanya partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memacu pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hal itu dikemukakan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI Bahlil Lahadalia pada pelantikan Badan Pengurus Daerah HIPMI Cabang Ambon periode 2016-2019. Menurut Lahadalia, saatnya generasi muda mengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan baik. Apalagi saat ini Indonesia diperhadapkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN, salah satunya perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Olehnya generasi muda jangan menjadi penonton di rumah sendiri dengan melihat sumber daya alam daerah mereka yang dikelola orang lain. Generasi muda harus berpikir objektif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Problem kita itu adalah tentang ekonomi, gini rasio kita kan terlalu tinggi. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa jangan sumber daya alam yang melimpah ini kemudian hanya dikelola oleh orang lain dan kita cuma dapat musibahnya. Nah, caranya adalah anak-anak muda kita, khususnya anak muda ya, kita tidak bicara yang tua-tua nih. Yang muda itu bagaimana caranya, jangan berpikir hanya untuk menjadi karyawan, pegawai negeri, karyawan, jadi pengusaha dong. Karena hari ini yang menguasai dunia itu ekonomi. Nah, saran saya kepada teman-teman yang ada di dalam ruangan bahwa ayo segera membuat satu keputusan pribadi untuk menjadi seorang pengusaha, untuk kemudian kita menjadi tuan negeri sendiri. Kalau enggak bahaya. Ekonomi di mana-mana sekarang. Penguasa itu dikendalikan oleh pengusaha. Salah satu upaya yang dilakukan HIPMI untuk membuka pola pikir generasi muda agar dapat berwirausaha adalah dengan melakukan pengkaderan dan sosialisasi kepada kaum muda seperti HIPMI Goes to Campus. Kegiatan ini menjadi ajang mengubah pola pikir masyarakat bahwa berwirausaha adalah hal yang baik dibandingkan berharap menjadi pegawai. HIPMI Goes to Campus ini mendapat respon yang baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah ini. Untuk mahasiswa kita sudah siapkan tempat pelatihan di universitas. Sebelum keluar dari universitas kita minta untuk selalu mengikuti program pelatihan supaya mereka ketika lulus mereka juga bisa menjadi wirausaha muda. Kalau tanpa itu mereka akan sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan kalau mereka tidak paksakan diri untuk merubah mindset mereka supaya mereka bisa menjadi anak-anak muda yang punya prospek peluang ke depan untuk menciptakan pekerjaan baru. Pada kesempatan itu, pimpinan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan HIPMI Goes to Campus dengan petinggi perguruan tinggi swasta dan negeri di Maluku. Devi bin Umar dan Hamja Tomia melaporkan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI diharapkan melihat berbagai peluang usaha dalam menumbuhkan wirausaha di kalangan generasi muda maupun masyarakat. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) adalah organisasi independen non-partisan para pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Olehnya, HIPMI diharapkan dapat berkontribusi dengan melihat berbagai peluang dalam rangka meningkatkan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Salah satunya dengan dilakukannya HIPMI Goes to Campus. Ketua BPD HIPMI Kota Ambon Ahmad Ilham Sipahutar mengatakan HIPMI Go to Campus ini merupakan langkah konkret HIPMI untuk meminimalisir jumlah pengangguran di Maluku. Pasalnya ada ribuan lulusan perguruan tinggi di Kota Ambon yang terlahir setiap tahun. Olehnya HIPMI bersama pemerintah daerah dan sejumlah perguruan tinggi melakukan berbagai pelatihan ketenagausahaan di kalangan mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai program-program studi yang ada sebagai bekal mereka dalam membuka usaha. Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Boy R. Sangaji berharap kemitraan yang telah terbina antara HIPMI Kota Ambon dengan pemerintah dan sejumlah perguruan tinggi di Kota Ambon ini dapat ditingkatkan khususnya dalam mengelola potensi sumber daya perikanan. Mengingat Maluku sebagai daerah kepulauan dengan luas wilayah laut lebih besar dari daratan, perlu diarahkan dengan peningkatan kebijakan industrialisasi perikanan dan investasi. Devi bin Umar, Hamja Tomia melaporkan.
Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Paso hari ini diresmikan penggunaannya. Peresmian diawali ibadah syukur yang dipimpin Pendeta Robert Lim. Gereja pada dasarnya memiliki fungsi melayani pertumbuhan kehidupan rohani anggota jemaatnya. Gereja juga merupakan suatu persekutuan di mana terdapat perkumpulan jemaat untuk menyembah Allah. Gereja terdiri dari seluruh keluarga Allah yang berkumpul untuk bersekutu koinonia dalam persekutuan dengan semua orang percaya. Semua orang percaya wajib dibangun dalam iman yang benar bagi tercapainya tujuan bersama, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Hal itu dikemukakan Pendeta Robert Lim selaku Gembala Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Ambon dalam khotbahnya pada acara syukuran peresmian gedung Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Paso pagi tadi. Menurutnya, jemaat harus dilengkapi untuk hidup benar dan setia terhadap gereja, sesama orang percaya maupun terhadap tugas di luar gereja. Staf ahli Wali Kota Ambon bidang politik, hukum, dan aparatur, John Tupan mengatakan, pemerintah Kota Ambon mengapresiasi pembangunan gedung Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Paso. Menurutnya, gereja memiliki fungsi utama sebagai rumah doa. Namun keberadaan gereja juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rohani sebagai upaya pembinaan kehidupan umat. Pemerintah Kota Ambon berharap dengan diresmikannya GSJA Philadelphia Paso, kehidupan kerohanian jemaat terus berjalan sehingga akan tumbuh dan terbentuk jemaat yang tangguh dalam menghadapi beragam pengaruh negatif yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama di kota ini. Untuk itu, Tupan mengajak umat beragama, terutama jemaat GSJA Philadelphia Paso, untuk memelihara kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Maluku, Pendeta Willy Kasamilale berharap dengan peresmian gedung gereja GSJA Philadelphia Paso, gembala dan jemaat lebih giat lagi dalam pelayanan dan ibadah karena telah didukung dengan sarana dan fasilitas gedung yang memadai. Ongen Limba melaporkan. Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Paso mulai dirintis pada tahun 1982. Namun, gedung gereja resmi permanen baru dibangun pada tahun 2009 lalu. Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Paso pertama kali dirintis oleh Pendeta SD Tubalawoni pada tahun 1982. Pertama kali dirintis, jemaat saat itu kurang lebih 20 orang. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan jemaat dari hari ke hari kian meningkat. Kondisi ini memaksa pihak gereja untuk membangun gereja yang representatif guna menanggung jemaat dalam kapasitas yang besar. Di tahun 2009, tepatnya tanggal 29 April, gedung semi permanen mulai dibangun untuk menampung jemaat yang kian hari kian bertambah. Namun 2 tahun perjalanan pelayanan pembangunan gedung gereja semi permanen tersebut mengalami kemandekan karena kendala lahan. Akibatnya pembangunan gedung gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Paso sempat mangkrak selama 2 tahun. Pembangunan baru dilanjutkan kembali pada tahun 2011. Namun bangunan saat itu masih dalam kondisi darurat. Walaupun dalam kondisi darurat, jemaat GSJA Philadelphia Paso terus melakukan berbagai ibadah di lokasi bangunan darurat tersebut. Melalui bantuan pemerintah Provinsi Maluku maupun Kanwil Agama Provinsi Maluku serta swadaya jemaat, gedung gereja permanen yang representatif selesai dibangun. Sabtu pagi gedung gereja itu diresmikan penggunaannya. Gedung Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Paso berdiri di atas tanah seluas 10 kali 16 meter persegi. Ketua Gembala Sidang Pendeta John Parihala berharap keberadaan gedung gereja baru ini menjadi tempat pembinaan dan pelayanan umat sehingga umat lebih bertumbuh dalam iman dan spiritualnya kepada Yesus Kristus. Ongen Limba melaporkan.